Halo, gue Randy. Udah nggak nyangka ya, ini udah akhir tahun 2023. Jadi saatnya sekarang kita bikin Best Cooler 2023 dan panduan untuk membeli cooler di 2024. Mungkin yang gue tampilin di meja ini cuma cooler-cooler bermerek aja, tapi akan gue kasih lihat nanti cooler-cooler yang terbaik menurut gue. Oke, kita recap bentar di tahun 2023 ini. Jadi, banyak banget inovasi-inovasi baru di dunia cooler phone saat ini. Yang paling berasa itu brand-brand mencoba menaikkan wattnya, ada yang sampai 45 watt bahkan. Kedua, water cooling, ini juga teknologi yang menarik banget sih. Terus yang ketiga itu ukuran pendinginnya sendiri, dari TEC-nya, heatsinknya, maupun pasnya. Nah, dari hasil pengujian kita sendiri bareng-bareng saat live, kita tahu watt makin gede itu belum tentu semakin dingin, apalagi kalau mainnya di ruangan yang panas juga. Jadi kita harus pinter-pinter nih pilih cooler yang bener bagaimana. Oke, lanjut langsung ke tampilan meja aja. Yang ada di sini tuh yang merek-merek branded aja ya. Ada dari iQOO, OnePlus, FlyDigi, Realme, Memo, Black Shark tentunya, ini satu set full. Kalau untuk iQOO gue kurang yang 2 Neo ya. Dan nanti 10 Januari juga akan ada iQOO 2. Itu juga cukup menarik sih. Dia pakai Peltier 4 cm. Terus ada Red Magic, ada Razer. Oke, yang pertama cooler Peltier dengan internal baterai. Sebenarnya ada yang jenis lain juga ya. Cuma gue ambil 3 ini aja. Ini ada Rocker, X91, dan Memo DLA 5. Dan ini setelah gue tes paling dingin itu X91. Dia juga ada 3 kecepatan. Jadi 3 kecepatan, yang lain cuma 1 kecepatan dengan tombol on off. Tapi di antara 3 ini, Rocker ini yang paling kurang. Tapi setelah gue rapikan, ini dinginnya bisa ngimbangin DLA 5. Jadi kalau gue urutin, juara satunya itu X91, kedua Memo, lalu baru Rocker. Ini ketiganya belum ada thermal pad ya. Kalian bisa pakein thermal pad atau pakein hydrogel supaya backdoor kalian juga lebih aman. Yang kedua, cooler dengan eksternal baterai. Ini juga ada cooler lain ya, tapi gue udah nggak pegang. The best-nya ini masih dua ini the best. Dan gue nggak bisa nentuin yang mana juaranya. Ini ada X29 dan DL10. Jadi untuk DL10 ini udah paket lengkap banget, udah ada thermal pad, ada docking chargernya juga, tapi memang mahal. Lalu untuk X29 ini belum ada thermal pad ya. Ini gue tambahin sendiri. Tapi keunggulannya X29 itu baterainya gampang banget modifnya. Jadi untuk ganti baterai ini lebih murah dan mudah. Jadi plus minusnya itu, ini Peltier udah sama-sama 3 cm, nggak kayak cooler yang dengan baterai internal tadi ya. Itu Peltiernya cuma 2,3 cm. Untuk kelengkapannya kalian bisa cek di videonya masing-masing ya. Terus untuk kipas biasa, menurut gua kalian cukup pakai ini aja. Ini cuma 15.000 dan ini CFM yang paling tinggi. Jadi gua udah tes cukup banyak juga ya. Jadi kalau kalian cari yang kipasnya kenceng, bisa cari yang X13 ini. Ini bisa lebih maksimal lagi kalau kalian pakai spreader yang aluminium ya. Jadi panas HP diserap ke aluminium dan dibuang dengan angin dari fan cooler ini. Terus untuk cooler dengan wireless charging, sebenarnya ini gue nggak mau ngasih ranking ya. Kalau ini kalian bebas pilih yang mana aja, karena gue nggak merekomendasikan wireless charging untuk main game, karena nggak akan maksimal, nggak akan semaksimal cooler yang khusus untuk main game. Alasannya apa? Karena dia ada tambahan coil di sini untuk wireless chargingnya dan itu cukup menghambat. Dan wireless charging sendiri itu bikin panas HP-nya. Walaupun di sini, walaupun di 2 ini ada teknologi untuk mematikan wireless chargingnya juga ya, tapi tetap nggak akan semaksimal cooler-cooler biasanya. Jadi untuk wireless charging gue mention aja, ini ada Memo CX03, ada X60C, ini yang lebih dingin, ada yang dari merek Kip, cuma jangan dipakai docknya ya, itu malah bikin panas. Ada dari Banks dan juga McDodo. Jadi ini nggak akan gue bikin rankingnya. Untuk kategori water cooling the bestnya adalah Nizen ya. Ada Nizen, karena yang di sini yang bisa dibeli cuma Nizen doang untuk water cooling. Misalnya mesti dari luar negeri. Nizen ini juga udah pernah kita bandingin lawan OnePlus 45 watt ya, dan ini menang jauh. Tapi perlu gue ingetin lagi, untuk Nizen ini ada beberapa kasus yang kedap-kedip. Untuk gue sendiri itu nggak pernah kejadian. Jadi kalau gue dari awal pakai air destilasi, gue masukin ke botol dan tertutup, jadi aman sampai sekarang. Tapi ada beberapa kasus yang
airnya mampet sehingga jadinya overheat di peltiernya. Itu pengingatnya aja. Cuma the best cooler saat ini masih dipegang Nizen water cooling dibanding semua cooler kipas. Ya, kekurangannya satu, ini bener-bener nggak portable. Itu aja. Terus cooler untuk tablet. Cooler untuk tablet ada GT29, ada X12, ada X100 sama X65A. Ya, ini cooler-cooler super semua karena heatsinknya besar dan peltiernya besar, kecuali X12 ya. X12 ini masih pakai peltier 3 cm. Kalau GT29 dan X100 itu pakai peltier 4 cm dengan heatsink yang besar tentunya keunggulannya. Dan X65A dengan peltier 3 kali 5 cm. Juara utamanya itu X100 sama GT29. Terus X65A baru di X12. Kenapa gue nggak menyarankan cooler yang lebih gede lagi, ada yang 10 cm? Karena itu terlalu besar sih menurut gue. Kalau ini kita masih bisa pasang di beberapa handphone yang ukurannya besar juga, kecuali X65A ya, ini khusus untuk tablet aja. Kalau 3 ini masih bisa kita masukin ke handphone-handphone yang ukurannya cukup besar. Dan handphone-handphone sekarang memang ukurannya cukup besar ya. Gue bahas plus minusnya ya. Pertama, untuk X12 ini cooler dengan daya yang paling irit di antara keempatnya. Ini pakainya di 12 watt aja, sisanya di 27 watt. Untuk X65 ini ada potensi peltiernya mendem. Bagian peltiernya ini mendem karena dia tidak ada tembaganya. Kalau X12 ini udah ada tembaganya full, jadi dia rata. Ini kalau beli di Oaktree kalian udah dikasih thermal pad, jadi tinggal ditempel aja. Untuk X100 dan GT29 ini juga langsung thermal pad dan tidak ada tembaganya. Ini peltiernya udah sama-sama 4 cm. Kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa tambahin tembaga untuk penyebarannya. Cuma sebenarnya nggak perlu juga kalau kalian taruh bagian dinginnya ini di titik terpanas tabletnya. Terus gue mau mention cooler-cooler dengan bentuk terunik ya. Ini ada yang bentuknya mobil. Ini ya, ini menang di desain aja. Walaupun ini harganya lebih tinggi dibanding cooler-cooler lain sekelasnya ya. Tapi ini menang di model aja. Ini modelnya bentuknya AC. Dan ini bentuknya mobil. Dan ini udah beberapa hari gue bawa sih. Untuk pemakaian ringan, ini juga udah cukup. Ini pakai peltiernya 2,3 cm. Terus gue mau mention cooler-cooler dengan port charging ya. Jadi ada Keep F4, X9. Ini ada port chargingnya. Dia pakai peltier 3 cm. Ini udah paket lengkap juga, tapi ini yang jelas ini cooler model lama ya. Kalian tahu sendiri bedanya, udah sering gue bahas. Terus ada C10, cooler ini yang paling gampang gue rekomendasikan karena ini fiturnya juga cukup lengkap. Udah ada port chargingnya juga. Ini kipasnya bisa dibuka untuk dibersihin. Ya gue sangat merekomendasikan ini sih. Ini kalau bisa ke depannya cooler-cooler lain juga bisa ikutan ya, karena masalah yang paling sering itu rambut nyangkut di kipas. Terus ada iQOO Backlight Pro, ini juga bisa sambil ngecas. Ini masih pakai peltier yang 3 cm ya. Dan ada iQOO Backlight 2 Pro. Ini cooler terbaik saat ini dari sisi dinginnya, karena dia sudah pakai peltier 4 kali 5 cm. Itu peltier terluas yang ada di cooler phone saat ini ya. At least yang udah gue coba. Dia udah ada port chargingnya juga ya. Kekurangan ini cuma satu, dia belum dilapisin thermal pad. Gue nggak tahu sistemnya dia gimana, tapi walaupun tanpa thermal pad, ini aja udah bagus banget. BTW ini punya Bro Tony ya, yang punya gue udah dijual karena gue mau ngambil yang warna putih, dan ini udah dilapisin hydrogel. Jadi dia pakainya hydrogel aja. Kemarin gue juga pakai hydrogel dan hasilnya cukup oke juga. Itu cooler-cooler yang pakai port charging. Jadi kalau kalian mau sambil ngecas sambil main game, bisa pakai cooler-cooler tersebut. Untuk kategori lainnya, ini ada cooler terkecil ya, yang udah pernah gue coba. Itu ada DY06 sama N5. Paling kecil sih tetap DY06 ya. Ini karena kecil, dia juga pakai peltiernya yang 2,3 cm. Harga cukup tinggi di 200-an, tapi ya kalau kalian memang ngincar kecilnya, ya bisa pakai ini. Lanjut, kita bahas cooler terdingin. Kita bahas cooler terdingin ya. Gue nggak tunjukin semuanya ya. Ini gue sebutin aja. Untuk yang magnetik tuh ada CX04, X76, SL10, N5, X18 atau GMR03 sama DY06. Itu yang pakai peltier 2,3 cm. Itu kalian
sesuaikan sama harganya aja ya. Itu cooler magnetik yang pakai peltier 2,3 cm. Terus cooler magnetik yang pakai peltier 3 cm ada X60 sama X12. Dan menurut gua X12 ini masih paling worth it ya untuk price to performance-nya, karena ini di bawah 200.000 tapi dinginnya udah mantep banget. Dia ditolong pakai peltier yang emang udah bagus. Ini perkiraan gue pakai 7101 dan heatsinknya yang udah gede juga. Jadi kalau ditanyain cooler di bawah 200.000 terbaik, untuk cooler magnetik terbaik menurut gue itu X12. Walaupun ini cooler lama ya, ini umurnya 2 tahun tapi belum ada penggantinya yang di bawah 200.000 bisa gantiin dia. Jadi X12 ini masih jadi favorit gue untuk di bawah 200.000. Oh iya, ini karena cooler lama, usahakan penggunaannya dengan kabel di atas ya. Setelah penggunaan juga posisikan kabelnya di atas dulu sampai benar-benar kering bagian dalamnya, baru boleh disimpan. Terus ini yang pakai peltier 4 cm. Yang paling keren tuh yang Kova Mini. Kedua di X100. Cuma untuk dingin itu paling bagus di X100 sama di GT29. Kalau gue ditanyain disuruh pilih GT29 atau X100, jelas gue pilihnya X100 karena desainnya lebih bagus dan harganya juga sedikit lebih murah. Kalau kalian nyari cooler magnetik dengan peltier 4 cm, ya di Indonesia baru ada Blackstone AX1 Pro ini. Ya ini gue bisa ngerekomendasiin buat iPhone seri Pro ke bawah sih. Kalau yang Pro Max bisa pakai dua ini sekalian. Tapi kalau kalian punya budget lebih, gue prefer ke Black Shark PR33 ini. Karena ini walaupun peltier lebih kecil dan nggak sedingin di X100, tapi ini fiturnya jauh lebih lengkap karena aplikasinya. Fiturnya apa aja kalian bisa lihat di video lengkapnya ya. Cooler magnetik yang menurut gue nggak perlu dibeli itu sekarang Razer. Di awal gue tes ini bagus banget, tapi ini build quality-nya yang paling ringkih yang pernah gue punya untuk cooler mahal. Apalagi jepitnya ya, ini gampang banget patah. Tapi untuk pendinginan ini kelasnya sama kayak X12. Oh ya, lupa gue mention ada B6X juga. Gue udah pernah coba, cuma gue nggak punya barangnya. Itu dinginnya masih kalah sama PR33 ini ya. Jadi kalau cooler branded magnetik terbaik apa? Gue masih pilihnya Black Shark PR33. Sekarang cooler yang paling banyak kita pakai ya, itu cooler jepit. Itu gue bikin kategorinya aja langsung. Yang murah-murah kalian bisa ambil DLA 6, DLA 7 atau X20. Ini sekelas semua pakai peltier 2,3 cm. Semuanya belum ada thermapadnya ya. Dan gue suka banget sama DLA 6 ini. Kenapa? Ini silent. Ini saya cuma di jepitan aja. Kalau kalian rajin takut kena tombol power, ini bisa diakal-akalin sedikit lah, dikasihin karet atau apa. Sedikit lebih dingin dan udah ada lubang tripod, lalu paling silent di antara semuanya. Di kelas 100 ribuan ada Saravox S1 sama X9. Kalau mau yang gampang dibongkar dan gampang dimodif, ini ada Saravox S1. Ini gue gak tahu kenapa hype-nya berkurang, tapi ini bener-bener cooler yang gampang dimodifnya. Kalau kalian suka rajin nyari-nyari, itu bisa ketemu BR11 sama Ico Neo itu di bawah 200.000 harganya. Ini juga worth it kalau masuk harganya segitu. Mantap banget. Lanjut ke 200 ribuan, ada 3 rekomendasi gua, ada X37, X65 sama C10. Paling dingin di sini X37, cuma ini berisik banget. Dan minusnya X37 kalau pakai speed 1 itu boardnya panas banget. Jadi kita harus pakai di speed 2. Terus ini kipasnya berisik banget. Jadi gue pakai ini. Itu di luar kamar kipasnya kedengeran. Kedua terdingin itu X65. Kedua terdingin itu X65. Ya, kalau ini gue sarankan bukan karena dingin maksimalnya. Ini masih pakai peltier 3 cm, tapi seperti yang gue kasih lihat tadi, ini menang di maintenance-nya. Ini sangat gampang banget maintenance-nya. Bahkan kipasnya kita bisa buka tanpa bongkar coolernya. Terus di antara ini yang paling gampang kalau kalian mau mod itu X65 ya. Kalau disuruh pilih juaranya juga nggak bisa, ini balik ke kalian. Cuma untuk harian gue paling gampang menyarankan cooler C10 ini. Cuma kalau bener-bener ekstrim banget mau yang super dingin, kalian bisa pakai X37. Oh iya, X37 ini juga belum ada thermopad, jadi ini gue tambahin sendiri. Oke, lanjut the best cooler branded saat ini. Ini ada ya flagshipnya dari masing-masing merek. Ini ada iQOO 2 Pro, ada OnePlus 27 Watt, ada Black Shark BR31,
ada FlyDigi B6, ada Red Magic 4 Pro. Yang paling nggak masuk akal menurut gua itu Red Magic 4 Pro. Dia cuma pakai peltier 3 cm dihajar 27 watt. Ini dinginnya cuma kayak FlyDigi B5 B6 dan heatsinknya cukup panas ya. Jadi menurut gua ini dingin iya, tapi buang-buang watt aja. Terus di atasnya ada FlyDigi B6, ini mantep banget. Ini salah satu yang gua suka, apalagi sekarang udah banyak yang clearance sale ya. Harganya cuma di 300-an, ini mantap banget. Peltiernya ini juga udah gede, memang nggak sampai 4x4 cm, tapi ini udah lebih besar dari 3x3 cm. Udah lebih aman dari kondensasi juga. Sayangnya bukaannya cuma atas doang, itu aja. Oh ya, sama pembuangan panasnya itu masih kena ke jari. Kalau dingin ini cukup oke juga. Apalagi kalau dilihat dari harganya ya, ini sangat worth it sekali. Lanjut untuk yang ketiga terdingin, ini salah satu cooler yang gua suka. Karena ini cooler dengan aplikasi yang ada aplikasinya yang terdingin. Jadi FlyDigi B6 ini dinginnya kalah Black Shark BR31 ya. Ini dingin banget, udah ada on off-nya. Bongkarnya juga gampang, udah gua kasih lihat. Cuma kalau misalnya mau bongkar ini padnya pasti bolong ya. Cuma kalau padnya bolong doang sih nggak apa-apa, masih sangat layak pakai. Yang penting kita bisa benerin, bisa maintenance-nya gampang. Kedua terdingin sebenarnya nggak jauh beda, OnePlus 27 watt sama iQOO 2 Pro ini. Ini dua cooler terdingin, tapi udah dites beberapa kali, iQOO 2 Pro ini juaranya. OnePlus 27 watt ini pakai peltier 3x3 cm 2 biji, jadi 3x6 cm. Ya kalau iQOO Backclip 2 Pro ini dia pakai peltiernya 4x5 cm, jadi lebih gede lagi. Kalau ini 18 cm persegi, ini 20 cm persegi. Jadi peltiernya ini paling luas di antara semua cooler saat ini. Dan ini gue udah tes ke spreader juga, tetap lebih dingin di iQOO Backclip 2 Pro ini. Kecepatannya sama-sama 3 dan udah pakai hall sensor ya. Jadi kalau kita giniin aja kondisinya mati, kita harus angkat klipnya supaya dinginannya nyala. Bedanya di OnePlus 27 watt ini udah ada silikon padnya, kalau ini belum ada, dan kalau bisa sih ditambah menurut gua. Pembuangan panasnya juga udah aman ya, ini atas bawah doang. Oh ya, kalau di ruangan ber-AC gua lebih menyarankan kalian pakai kabel QC, karena kalau pakai kabel A2C ini jalannya cuma di 15 wattan, tapi dinginnya masih mantap, tapi heatingnya nggak terlalu panas. Kalau kalian mau maksimal bisa pakai kabel C2C. Kalau kalian pakai kabel C2C itu jalannya di 27 watt, cuma memang heatingnya itu agak panas. Jadi kalau kalian mau mainnya dalam waktu lebih lama, gue sarankan pakai kabelnya A2C aja sih, di 15 watt. Dan ini masih dingin banget. Dan kalau kalian nanya cooler favorit gua saat ini apa, itu iQOO Backclip 2 Pro sama Black Shark. Jadi kalau iQOO Backclip 2 Pro ini nggak ada aplikasi, dan Black Shark ini ada aplikasinya. Ini ada keunggulan tersendiri ya. Dan kalau kalian mau ngejar murahnya, itu bisa ke FlyDigi B6. Jadi kalian bisa sesuaikan budgetnya aja ya di antara tiga ini. Ya, paling segitu dulu sih dari gua. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, bisa join grup Telegram atau kalian bisa langsung komen di video ini. Demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.